Gimana coba? Kau pun kurasa nggak ngerti. Apalagi aku. Coba. Siklus-sel merupakan salah satu proses paling mendasar dan kompleks dalam biologi dan memengaruhi perkembangan kehidupan, dan jika terjadi kesalahan, kematian semua eukariota. Nah, kayak gini lah contohnya. Ini kalian dapat dari mana coba? Dari Apa itu? Nah, kemarin kita bilang kalau kita mencari informasi dari mana? Textbook. Mana textbooknya? Ya itu yang kalian buat. Search app. Ini jawaban Noni aja. Jawaban Noni aja. Berarti jangan kayak gitu lagi, Non. Nanti kalau dia gitu terus jawaban kita nggak belajar nanti kita jadinya kan. G1, G2, gap merujuk pada fakta. Oke. Lain. Siapa lagi? Alphonse, coba Alphonse. Baik, jawaban saya sendiri. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel saat ia tumbuh dan membelah. Sel menghabiskan sebagian besar waktunya dalam apa yang disebut interfase, dan selama waktu ini ia tumbuh, mereplikasi kromosomnya, dan bersiap untuk pembelahan sel. Sel kemudian meninggalkan interfase, menjalani mitosis, dan menyelesaikan pembelahannya. Sel-sel yang dihasilkan, yang dikenal sebagai sel anak, masing-masing memasuki interfase mereka sendiri dan memulai babak baru siklus sel. Ngerti kau? Kau paham nggak yang kau tulis? Apa beda bertumbuh dengan membelah? Kalau bertumbuh artinya apa? Berkembang. Kalau membelah artinya? Bertumbuh, berkembang, ya kan? Bertumbuh itu berarti terjadi peningkatan ukuran. Peningkatan ukuran itu bisa karena dua hal. Yang pertama karena ukuran selnya membesar, bisa kan? Bertumbuh, ya kan? Atau jumlahnya. Nangkap ya kalian ya? Kalau dia berkembang sebenarnya adalah dalam hal fungsional, kemampuan fungsinya yang berkembang. Kita waktu anak-anak nggak bisa membaca, lalu berkembanglah kita jadi bisa membaca, itu berkembang namanya. Tapi kalau bertumbuh, kita anak-anak berat badannya cuma berapa kilo, sekarang kita sudah bertumbuh menjadi sekian kilo. Kenapa kita bisa bertambah berat badannya? Berarti ada sel yang ukurannya membesar, boleh. Atau ada jumlah sel yang bertambah. Nah, dalam hal kita ini kan pelajarannya apa? Siklus sel. Siklus sel itu berarti menceritakan tentang apa? Pembelahan sel. Kenapa harus membelah sel? Ya supaya bertambah jumlahnya. Supaya apa bertambah jumlahnya? Supaya bertumbuh dari ukurannya. Tapi bisa juga terjadi perkembangan. Berarti ada fungsi-fungsi yang kita nggak bisa, nah, lalu jadi bisa. Nangkap? Jadi kalau kau buat gini, ini kan kita namanya copy paste. Dalam proses belajar, kalau kita hanya mengcopy paste, ya bisa aja ditaruh jawabannya di situ memang, ya kan? Yang kita copy kita paste. Tapi kalau kamu tidak paham, nggak mengerti, apa gunanya? Coba, kalau kalian nggak paham yang kalian copy paste, apa gunanya? Aku tahu jawabannya. Pasti hanya supaya
lulus. Jadi kita hanya targetnya lulus. Kalau hanya untuk lulus, semuanya bisa lulus. Tapi apakah kita kemudian jadi dokter yang memahami ini, teori ini, semua segala macam ini, tidak ditentukan oleh nilai kelulusanmu. Bisa ya? Bapak termasuk yang lamanya lulus. Kawan-kawanku di 5,5 tahun, aku mencapai 6,5 tahun, hampir 7 tahun aku. Bisa ya? Jadi di hadapanku aku masih koas, aku masih kuliah, kawanku udah koas. Aku masih koas, kawanku udah wisuda. Tapi nggak membuatku kecil hati. Aku belajar aja, aku pelajari semua. Yang ku kejar adalah mengerti, bukan untuk menghafal. Bisa ya? Karena kalau untuk kita mau lulus, pasti targetnya orang adalah menghafal. Karena kau harus menghafal teorinya, lalu bisa menjawab soal ujian. Tapi aku sadar waktu itu, karena udah ku tengok lah, banyak pasien. Ternyata ku hafal pun semua teori-teori ini, taknya bisa membuat pasien itu menjadi sembuh dengan aku menghafal. Ternyata kita bisa menolong pasien untuk jadi sembuh karena kita sudah mengerti, gitu. Cocok ya? Nah, jadi dikoreksi nanti untuk berikutnya, jangan begini, jangan di copy paste. Paham ya? Oke, lanjut dulu Alphonse. Si Nadia, mana dia? Silakan. Apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan salah satu mekanisme molekuler penting yang mempertahankan kehidupan organisme. Siklus sel merupakan urutan kejadian yang terjadi pada sel eukariotik. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana sel membuat keputusan antara mode pertumbuhan uniseluler dan multiseluler, seseorang harus menghubungkan secara akurat berbagai proses biologis seperti siklus sel, polaritas sel, dan metabolisme. Di sumbernya tuh ensiklopedia ketiga. Apa itu ensiklopedia ketiga? Hah? Iyalah, itu buku apa ensiklopedia ketiga? Lalu kau belajar. Yang kau pelajari sumbernya kau pun gak tahu. Mau kita bahas pula lagi nih ya kan? Aduh capek lah. Siklus urutan kejadian ini boleh aja secara definisi itu benar. Tapi secara sumber buku yang kita baca, ya kan? Berarti dikoreksi. Nggak ada textbookmu. Nah, ada textbookmu? Nggak ada. Kenapa nggak minta? Udah kujanjikan ya sama kalian, siapa mau minta? Sama kalian lah, udah semua aku bilang. Asal siapa aku jumpa. Waktu kita jumpa di kelas besar, rupanya nggak ada aku bilang. Kan udah jumpa kita di kelas besar sekali kan? Udah dong. Karena aku bilang siapa mau. Dia yang ini sekarang persoalannya adalah semua textbook yang gratis ini bahasa Inggris. Kan itu yang Bapak bilang. Kalau mau, aku tinggal kasih linknya. Mau dong, sekarang mau. Biar gak kena marah. Oke, nanti aku kasih. Nah, jadi jangan lagi sumbernya dari yang gak jelas. Zaman sekarang udah enaknya baca textbook bahasa Inggris. Kalaupun gak paham kita artinya, kau tinggal pakai translate. Iya kan? Kalaupun kau gak pakai translate, kalau pakai Samsung yang Note, kau tinggal pakai pulpennya, kau dekatkan ke gini, langsung ditranslate nya. Jadi enak. Gak pun kau translate dia satu paragraf, ya per kata itu ini apa. Oh, jadi kita tahu kau. Note, tapi harus yang Samsung Note. Samsung Note. iPad bisa juga? Bisa sombong sedikit ya. Lebih mahal iPad.
Enggak lah, sama lah ya. Yang penting ada iPad pen-nya kan, pensilnya kan. Harga pensilnya sejuta 200 ya kan. Harga iPad-nya berapa? 10 juta. Ya kan? Ya, lebih enak lah iPad karena besar dia. Bisa ya? Nah, duduklah kau Nat. Thank you. Lanjut. Siapa? Wih, Samuel. sama Alphonse tadi. Kok bisa kalian sama satu rumah kalian? Jadi? Kok bisa satu sumber kalian? Janjian kalian apa? Pasti kalian mencari ke Google ya kan? Iya, Dok. Lebih bagus jangan ke Google kalian carinya, ChatGPT sekalian. Ini ke Google lagi, udah ada ChatGPT. Walah. Nah kan? Kalian bilang nggak boleh ChatGPT, tapi kalian boleh kan kalian Google. Coba aku tanya dulu. Kayak mana cara ChatGPT nggak boleh ya dek, Google boleh. Iya elo. Persoalannya si ChatGPT lebih pandai mencari sumber. Nangkep? Kalau si Google, dia hanya memberikan sama kau yang jawaban tertinggi, yang paling sering dicari orang. Yang paling sering dicari orang itu berarti sesuatu yang paling mudah. Berarti kalau kau cari di Google, yang muncul pasti sumber dari yang paling mudah, yang nggak cocok dengan level kalian sebenarnya. Kalian misalnya sekolah jadi dokter, nggak akan mungkin di Google itu keluar yang pertama itu adalah teori yang untuk kalian. Tapi kalau ChatGPT, si ChatGPT tahu, ini pasti yang mencari ini adalah ilmiah. Dia akan ambil, disortirnya dulu semua, yang terilmiah, yang terbaru, terupdate. Nah, apakah si ChatGPT kemudian memberikan daftar pustaka? Itu yang mungkin nggak dapat dari kalian nanti. Tapi jawaban ChatGPT pasti lebih sempurna dari ini. Lalu kalau ChatGPT lebih pandai dari kita mau ngapain? Terus kalian bilang nggak boleh dok pakai ChatGPT. Kalau kalian bilang nggak boleh pakai ChatGPT, harusnya kalian lebih pintar dari ChatGPT, bro. Ini mah kalian jauh di bawah ChatGPT, ya kan? Nangkep ya? Jadi ChatGPT boleh untuk penuntun kalian. Kok bisa gini jawaban ChatGPT ini ya? Baru kalian gali lagi lebih dalam. Jurnal-jurnal digali lagi semua. Kalau ketemu kalian jurnal, berbayar jurnalnya, udah? Kalian kasih sama aku linknya, biar jadi gratis. Aku kasih, nah ini bacalah. Nanti aku baca aja. Karena satu jurnal-jurnal itu biasanya berkisar berapa ratus ribu itu satu jurnal. Kalau kalian udah pernah dapat linknya, pasti udah bisa jadi gratis, ya kan? Walaupun setelah berapa tahun baru udah gini terus bisa mana cari gratis ini, wah akhirnya dapat. Pernah dulu ku dapat kan? Ku bagilah sama semua. Tiba-tiba ku bagi sama mahasiswa kan? Sekali akses semua, dah 2 hari 3 hari, ya udah nggak bisa lagi diakses. Rupanya karena over akses dia. Nah gitu, jadi itu memang disediakan untuk negara ketiga, tapi nggak boleh dia over akses, harus memang teratur. Makanya kalau ada yang kalian rasa mau perlu bahan, kasih sama aku download. Jadi gratis, oke? Coba kau bacakan sampai mana sampai? Oke, erupsi sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sel saat ia tumbuh dan membelah. Sel menghabiskan sebagian besar waktunya dalam apa yang disebut interfase, dan selama ini ia tumbuh, mereplikasi kromosomnya, dan bersiap untuk pembelahan sel. Kemudian meningkatkan interfase, menjalani mitosis, dan menyelesaikan pembelahannya. Apa yang dimaksud dengan interfase berarti? Apa itu inter? Apa Sam? Inter? Hah? Di dalam? Antara? Terpisah, ya kan? Berarti fase ke fase. Maka dibilangin tadi, sel menghabiskan sebesar waktunya dalam interfase. Di interfase ini dia belum membelah. Betul nggak? Sebelum pembelahan. Nah itu.
Berarti kan di antara fase. Kalau udah masuk dia di pembelahan, ya masuk fase. Tapi kalau dia masih interfase, dia belum membelah tapi bersiap terus. Apa persiapannya? Tengok tuh apa pertama. Oh itu Nanti Dia tetap bertumbuh lah yang pertama. Bertumbuh artinya tetap hidup dulu. Membesar. ukuran Belum tentu membesar sel. Belum tentu, bisa saja. Tapi artinya ini sekarang yang penting itu apa? Replikasi kromosom. Apa itu kromosom? kromosom itu isinya DNA yang dililitan sama protein histon. Apa itu DNA? Ya, DNA itu memuat informasi genetik manusia. Sel, bukan manusia. Sel. Nanti semua sel-sel itu baru manusia gitu. Kalau manusia itu satu sel itu ya sedikit sekali lah informasi genetiknya. Kenapa harus dibelah dia? Kenapa harus direplikasi kromosom? Iya. Itulah tadi. Itulah tadi apa? Hah? Supaya makin baik. Supaya makin baik. Supaya apa yang makin baik? Agar di setiap tubuh manusia itu Kok langsung tubuh? Masih sel. Ini tadi cerita kita apa? Sel mau berarti dari satu jadi berarti informasi genetiknya harus ada di kromosom yang pertama, harus ada di kromosom yang ke sel ke. Maka dia bilang dia harus mereplikasi di double-nya kromosomnya supaya satu tinggal di sini, satu lagi masuk di sel yang baru, ya kan? Jadi kan sel ini membelah semua organelnya di dalam dulu diproduksikan, betul nggak? Atau enggak? Organel, kapan dibelah organel? Setelah masuk fase pembelahan atau masih interfase? Hah? Setelah masuk baru membelah. Jadi organel membelah di dalam. Organel apa kemarin? Apa arti organel? Organ, sel. Berarti organ-organ di dalam sel, organel. Menurut kalian, dibuat dulu dia double di dalam sel baru membelah, atau sama-sama terbelah dua semua? Gitu. iya sama-sama. Kau baca nggak? Berarti kalian nggak paham kan? Yang kalian baca di dalam fase-fase ini, ya kan? Coba baca lanjut. Sel kemudian meninggalkan interfase, masuk ke mitosis, lalu diselesaikan. Sel-sel yang dihasilkan sebagai sel anak. Masing-masing interfase mereka sendiri mulai baru siklus sel. Nanti siklus itu ada beberapa tahap, G1, tahap S, tahap G2, lalu M. Lalu G1 adalah bersiap untuk membelah, ya, G1. Lalu kemudian bergerak menjadi fase S, menyalin semua DNA. Karena tadi kan kromosom ini dibagi dua kan? Kromosom kan udah direplikasi. Maka datanya disalin, dikopi, lalu dipaste. Dari kromosom awalnya dipaste ke kromosom yang keduanya. Betul? Kayak kalian inilah copy paste. Tapi masalahnya itu kromosom. Ini kan yang kita copy paste yang salah. Nggak salah copy paste. Yang salah kalau sumber kopinya. Jadinya entah apa ya. Udah membuat dua sel baru. Siklus sel baru tak oke. Untuk melakukan ini bergerak fase S singkatan dari sintesis DNA. Biar gampang kalian hafalnya. S disingkat S karena dia DNA sintesis. Disitulah dibuatnya DNA yang baru. Disintesanya. Cara buat DNA yang baru kayak mana, Pak? Cukup dengan copy paste. Bisa? Cukup dengan copy paste. Itu kan jadi buat tuh. Ya kan? Disalin kan? Tahu arti salin kan? Apa arti salin? Kopi, pasti. Itulah namanya salin. Ya, dan ada satu sel tambahan dan ada satu set tambahan lengkap dari semua materi genetik. Sel bergerak ke tahap G2. Baru ke G2 dia. Mengatur, memadatkan materi genetik
memadatkan materi genetik dan bersiap untuk membelah. Tahap berikutnya adalah M, mitosis. Disinilah sel benar-benar membagi dua. Salinan materi genetik menjadi dua sel anak. Setelah fase M selesai, pembelahan sel terjadi dan dua sel tersisa dari siklus sel dapat dimulai lagi. Nah, ini kan kurang lengkap dia. Ada yang lengkap? Coba duduk Sam. Coba yang gambar. Belum, sebelum. Si Samuel punya tadi kayaknya ada gambarnya. Hop. Ini gambar apa nih saya? Yang bergerak ini kalian tengok apa itu coba? Hah? Propase, metafase, anafase, telofase. Itu apa yang bergerak coba kalian lihat? Kromosom. Itulah copy paste tadi. Direplikasinya dulu kromosom ya kan? Lalu satu posisi atas, satu posisi bawah, ya enggak? Di jalur mana dia bergerak itu coba? Ada garis-garisnya itu, garis apa itu? Nah kan baru sekarang semangat. Enggak kemarin semangat belajarnya. Dago. Itu yang suruh kalian supaya semangat kalian belajarnya. Kayak gitu cara belajar. Nah, coba besar kan ada garis-garisnya itu kan, kutub-kutubnya itu mau naik ke kutub. Itu garis apa namanya? Gak nampak lah karena sumber kalian sumber yang kurang terpercah. Coba dari awal sumbernya bagus, textbook pasti kelihatan. Ganti slide-nya coba. Siapa lagi? Setelah Samuel siapa? Coba si Grace masuk dulu ke. Ini bagus nih. Junqueira nih. Coba kita dengar dulu kalau Junqueira kayak mana nih. Baca dulu Grace. Berdasarkan yang saya baca dari histologi dasar Junqueira, teks dan atlas edisi 12, siklus sel itu adalah pergantian siklik antara mitosis dan interfase yang terjadi di semua jaringan yang mengalami pergantian sel. Gak ngerti juga aku ini kok dari bahasa Indonesianya Junqueira atau ini kelemahan textbook bahasa Indonesia. Salah ya? Bukan salah. Sejujurnya kau ngerti gak yang kau baca itu? Ku katakan sejujurnya. Lumayan sih dok. Lumayan apa? Lumayan ngerti. Coba kau kasih buat ngerti. Jadi dok kayak siklus sel itu, siklus ini kan artinya proses ya begitu. Di antara yang tadi kan kita ada pokoknya siklus sel ini tuh nggak ada pokoknya. Oh iya enggak. Siklus sel ini tuh ada fase interfase sama mitosis. Nah jadi sel ini tuh kayak enggak, yang masih nomor 1 itu aja dulu kau jelaskan kalimatmu nomor 1 itu apa? Siklus sel artinya adanya perubahan-perubahan yang bersifat siklik. Siklik berarti apa? Cycle. Berulang dia. Akan ini lagi ya terus. Apa yang berulang-berulang? Antara mitosisnya dan interfase. Tadi udah kita sama-sama. Mitosis artinya pembelahannya. Interfase artinya persiapan untuk dia bisa membelah. Yang terjadi di semua jaringan yang mengalami pergantian sel. Coba kau sebutkan di mana yang terjadi pergantian sel yang kau tahu? Menurut saya dok yang pas kita potong rambut. Rambut. Terus panjang lagi. Itu paling nyata. Apalagi? Kuku. Apalagi? Kulit. Iya, kulit. Kulitmu kan akan tetap terkelupas, tapi nggak kayak ular kita. Dia terkelupasnya sedikit-sedikit. Jadi waktu kau mandi lepas. Kalau ular baru ya kan ditinggalkan kulit lama yang katanya ya kan. Oke. Nah, terus G1. Iya, jadi G1 itu terjadi sintesis aktif RNA dan protein, termasuk protein yang mengatur siklus sel dan volume selnya, yang ukurannya itu telah berkurang separuh akibat mitosis kembali ke ukuran semula.
Oke. Lalu setelah dari G1 itu ada S. Fase S ini ditandai dengan sintesis DNA tadi dan histon yang awalnya diduplikasi oleh Sentra sentrum. Sekarang pertanyaannya apa itu histon? Protein yang DNA-nya itu melilit di situ dong. Jadi protein histon itu, DNA yang melilit di protein histon itu dong. Makanya jadi kromosom. DNA yang histon itu batangnya, ya kan? Iya. Baru si DNA itu kan rantainya, Iya. melilitlah dia di, nah gitu loh. Histon itu batangnya, si DNA itu adalah pitanya, dililitnya lah batang itu, gitu. Iya. Asko iya nanti salah ya. Ya. Aku mana bisa ikut semua itu. Terus. Setelah fase S itu ada fase G2. Ya. Fase G2 ini itu relatif singkat. Protein yang diperlukan untuk mitosis menumpuk saat sel pasca mitotik mulai mengalami spesialisasi dan diferensiasi. Aktivitas siklus sel dapat berhenti sementara atau permanen dan sel dalam keadaan ini itu dikatakan berada dalam fase G0. Oke. Terus Terakhir ada habis. harusnya ada mitosis sih. Itu sama Oh, itu betul. Oke. Nanti setelah dari G2 nanti ada fase M atau mitosis. Di situ baru selnya benar-benar berkembang. Fase G yang relatif singkat, protein diperlukan. Udah, coba baca itu. Fase G. Fase G yang relatif singkat. Ada kan? G2. G2 adalah, oh itu maksudnya G2 koma. Iya. Harusnya itu di bawah sini cuma. G2. G2. Heeh. G2. Fase G2 yang relatif singkat G2. Ya gitu deh. Ya kalau enggak usah koma. Kalau enggak tanda panah. Pening palawak G2. Fase relatif. Ini kan koma juga dong. Oke, fase G yang relatif singkat. Terus langsung protein. Oh, iya, Kalau dari segi bahasa Indonesia pun nggak lulus kita ini. Coba bagus di kalimat itu. G2-nya dihapuskan. Jadi fase G2 adalah fase yang relatif singkat. Adalah fase G. Adalah fase G yang relatif singkat. Di mana? Di mana protein yang diperlukan. Iya, di mana protein yang diperlukan untuk mitosis itu menumpuk pada sel. Maksudnya si protein ini apa? Protein ini kata benda gitu. Bahannya. Iya, masa protein yang diperlukan untuk mitosis menumpuk. Yang menumpuk siapa? Nggak ada ini ya, subjeknya nggak ada. Siapa yang menumpuk protein itu? Ya kan betul kan? Ini benar. Pada fase G2 terjadi penumpukan. Lebih bagus gitu kau bilang biar nggak apa kali. Aku pikir ada makhluk halus ini menumpukkan protein ini. Pada fase G2 terjadi penumpukan protein yang diperlukan untuk kan enak gitu bacanya. Lalu kita bisa belajar dalam organel sel siapakah yang fungsinya membentuk protein? Nah, lupa. Hah? Siapa? Dari R. Ribo. Kan ribosom kan? Yang mensintesis protein di dalam sel organelnya itu namanya Berarti dari sini kau tahu pada fase G2 yang relatif singkat tadi, si ribosom menumpukkan protein yang diperlukan untuk proses mitosis. Nah, itu baru paham namanya belajar. Udah paham kok, Fons? Udah? Terus? Saat sel pasca mitotik mulai mengalami spesialisasi dan diferensiasi. Apa itu spesialisasi?
mengkhususkan semua fungsi-fungsinya. Proteinnya mau dibuat jadi apa? Diubah dia, dimodifikasi dia. Ya, supaya nanti dia protein itu semua pada akhirnya menjadi organel-organel itu sendiri di sel yang baru. Oke. Dapat terhenti sementara atau permanen dan sel dalam keadaan berada dalam fase G0. Jadi kalau dia fase G0, barulah fasenya berhenti. Berhenti, yang mananya berhenti? Sel, kalau misalnya selnya ada yang rusak gitu dok, dia diberhentikan dulu di G0. Sel yang rusak? Mana ada yang rusak ini? Jadi di G1. Enggak, di G1, G2 juga checkpoint. Coba G0 apa definisi ya kalau sama kalian? Fase istirahat. Istirahat. Bukan rusak. Capek namanya. Bisa ya? Tapi nggak nampak kalian gambarnya. Aku ini baru kuliah di apa ini? Di Guyton. Yang pembelahan DNA. Nih. Pembelahan DNA-nya itu seperti ini. Jadi kan DNA-nya tadi kan 2 ml tuh. Udah, nanti dia melepaskan diri jadi 1. Tapi nanti dibentuk pitanya yang baru untuk ke sini, pita baru untuk ke sini. Gitu. Itu pelajaran SMA-nya itu, kurasa. Yang dia kodon anti kodon. Baru pun tamat SMA udah nggak ingat lagi. Ya kan? Kayak mana lagi nanti tamat dokter, nggak ingat semua pelajaran. Oke, terus. Next. Dewi. Masuk aja dulu ke ini tadi fase G ya. Fase G tadi ada berapa? G1, S, G2. G0. Iya, G0 ya. Coba nanti berarti kalian buat dulu dalam berupa gambar. G0 itu apa? Gambarnya mana? G1 itu yang mana gambarnya? Fase S itu yang mana gambarnya? Oke. Setelah fase G apa? Habis G1. Habis G1, S, G2. Jadi di interfase ini fase G1, S dan G2 ya. Interfase ya. Oke, berarti kita masuklah ke mitosis lah. Dewi kasih mitosisnya. Yang tadi yang mana? Gak usah, yang pas mitosis aja. Fase mitosis, mana fase mitosismu? Ini dia. Kecilnya. Nggak diajari sama kalian. Kalau buat PowerPoint berapa baris? Kebanyakan. Iya tahu aku kebanyakan. Pertanyaanku, apa nggak diajari sama kalian? Enggak. Pernah kalian nengok PowerPoint kalau kuliah? Pernah. Jadi kalian maksudnya berhari-hari kuliah di sini nggak pernah nengok PowerPoint ditampilkan dosen? Pernah. Pernahkah kalian tengok dosen kayak gini PowerPoint-nya? Salah satu. Udah tahu kalian besar-besar tulisannya, kok kalian buat kecil-kecil di jawaban kalian nih? Aku tahu jawaban kalian. Kayak gini jawabnya, gini Pak. Ini kan kita masih tutorial kedua Pak. Jadi kami tinggal copy paste aja di situ Pak. Nanti Pak, waktu kami mau pleno pakar Pak, udah bagus nih Pak, gitu kan? Jawabannya kan? Nggak gitu? Kalau gitu nggak lulus semua kalian kalau gitu. Itu jawabannya. Iya Pak, ini kami masih hanya mengumpulkan semua jawaban kawan-kawan. Nanti kalau dia udah apa Pak, kami buat bagus Pak. Udah tahu kok berapa batasnya, berapa baris? Satu PowerPoint. Nggak boleh lebih dari 10. Satu slide itu. Jadi padatkanlah di situ. Gambarnya, tulisannya kalau pakai gambar. Dan lebih bagus pakai gambar. Kalaupun mau kalian buat ada penjelasan, buat aja di bagian note-nya itu. Note-nya. Jadi kalau kalian mau nyontek membaca karena kalian belum paham, note-nya kalian tengok. Udah tau kalian cara biar bisa nengok note? Kalau mempresentasi PowerPoint. Nanti pilih dia tampilannya extended apa namanya itu? Extended monitor.
Jadi tampilan di laptopmu sama di ininya beda layar. Layarmu tetap yang main, yang utama. Yang layar keduamu adalah perpanjangan layarnya. Jadi kayak ada dua. Tapi yang di hadapanmu yang ini, kau bisa geser. Nah gitu, kalian pelajari nanti. Itu baru kayak dipikir orang kalian jago kali nanti kan. Mau bahasa Inggris pun kalian presentasi deh. Ih, kau tinggal tulis bahasa Inggrisnya di tempat kau ini, kau bacakan. Udah, yang ini lain tampilannya. Ya, kau kayak nengok punya kau. Ya, kayak lancar lah kau kan. Padahal kau membaca. Gitu caranya. Aku gitu dulu waktu sekolah. Enggak aku jago-jago kali bahasa Inggris. Tapi biar kayak jago, aku pelajari lah. Oh kayak gitu caranya. Jadi aku tulis sini note-nya. Ikut bergerak ini, ikut bergerak sana. Tapi note-ku nggak kelihatan di sini. Di monitor itu. Nggak kelihatan. Modal senyum aja lah, Wak. Tahu kalian apa enak kalau bahasa Inggris presentasi? Nggak ada yang nanya. Iya kan? Nggak enak hidup kalian kan? Jadi aku dulu waktu sekolah kayak gitu. Kira-kira lagi malas bertanya, bahasa Inggris buat. Ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi bahasa Inggris itu kalau kalian kuasai, mempermudah hidup kalian. Jauh lebih mudah. Mempelajarinya mungkin agak susah di awal. Kalau udah berjalan dia, udah aman. Siapa yang udah pernah les bahasa Inggris ini? Yang belum pernah les bahasa Inggris? Angkat tangan, Cok. Yang nggak pernah les bahasa Inggris. Iku tinggi angkat tangannya, nggak pernah les bahasa Inggris. Dah, lihat ya. Nanti kalian mau sekolah spesialis pun pakai TOEFL. Ini kan lagi belum sibuk kali kalian kuliah. Ambil paketnya. Atau misalnya pas nanti libur Natal tahun baru, ambil paketnya. Biar ada sedikit ilmu kalian. Jadi nanti kalau misalnya mau ujian, ambil spesialis segala macam, udah ada modalnya. Jangan nanti pas sudah ujian, payah kali rupanya, baru sibuk les. Ya udah sama aja lah, udah mentok tak kalian. Sementara kalau dari sekarang kalian bisa bahasa Inggris, semua akan bisa gampang. Oke, bisa ya? Pikirkan terus. Siapa tadi sih? Siapa nih tadi? Yang mitosis Epi. Diri kopi. Hah? Oh Dewi, Dewi. Aku nggak tahu, aku panggil aja nya. Mitosisnya. Ayo. Gaskan. Fase mitosis. Mitosis dibagi menjadi serangkaian fase profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Cocok ini ya kan? Agak-agak bahasa Nias dia kan? Iya kan? Profase, metafase, anafase, telofase. Terus. Selama profase, fase pertama, beberapa peristiwa harus terjadi untuk menyediakan Apa tadi outputnya? Mitosis ini serangkaian fase namanya itu yang menghasilkan apa? Pembelahan. Nah, itu intinya. Jadi mitosis adalah inti sel yang membelah. Itu mainnya itu. Karena di dalam inti sel itulah semua pengatur dari sel. Jadi yang dia pusatkan di sini adalah pembelahan inti. Terus. Fase yang pertama ada fase profase. Ya. Fase profase ini terjadi untuk menyediakan akses ke kromosom dalam nukleus. Seluruh nukleus ini mulai pecah menjadi vesikel. Coba dalam bahasa sehari-hari dulu buat. Peristiwa ini, Jadi proses ini adalah untuk fase pertama adalah fase profase. Fase profase ini terjadi untuk menyediakan akses ke kromosom dalam nukleus. apa arti menyediakan akses ke kromosom dalam nukleus? Kayak menyediakan jalan gitu dong. Jalan? Iya. Jalan apa? Jalan tol? Menyediakan akses atau jalan ke si kromosom
untuk masuk ke nukleus tuh. Jadi maksudnya kromosom selama ini di mana? Di luar nukleus gitu. Joko tanya, kau pahamnya ini, lihat. Di mana terdapat kromosom? DNA-nya terdapat di kromosom. Kau kromosomnya di mana? Kok baru tahu? Makanya nggak perlu dikasih jalan. Itu yang gue suruh tadi kau baca kalimatnya. Dari kalimat ini, kalau kau baca seperti itu, berarti kau nggak paham di mana terdapat Itu maksudnya kromosom yang di dalam nukleus disiapkan supaya bagi dua. Karena kalau tadi fase G tadi yang terjadi apa di G? Fase G tadi apa aja terjadi intinya? Di interfase tadi kan hanya persiapan aja kan. Tapi kalau dia sudah masuk di fase mitosis, masuk yang profase itu adalah memulai kromosom itu supaya terbagi dua di dalam nukleusnya. Nggak mungkin kromosom terbagi dua di luar nukleus. Jadi supaya nukleusnya bisa bagi dua, kromosom dibagi dua juga dong. Jadi ada satu nanti di nukleus yang awal, ada nukleus yang kedua, gitu. Terus Terus yang kedua itu ada terangkan dulu selubung nukleus. Selubung nukleus mulai pecah menjadi vesikel kecil, Ya. dan aparatus Golgi serta retikulum endoplasma pecah dan menyebar ke pinggiran Stop. sel. Udah bisa kau bayangkan itu? Ada gambarnya? Bisa kau bayangkan? Ada dokter. Kau bisa bayangkan? Kutanya. Ya nggak bisa lah, orang nggak. Kau tengok gambarnya. Coba kau tengok gambar dulu. Ini apa sih? Kromosom sudah replikasi DNA. Terus tadi apa tadi? Tubulus apa lagi yang bergerak ke tepi? Mikrotubulus bergerak jauh dan masing-masing berhubungan dengan mikrotubulus yang membentuk gelondong mitosis. Retikulum endoplasma terpecah dan menyebar, Itu dia. Retikulum endoplasmanya terpecah. dan menyebar ke pinggiran sel. Mendekat dia ke pinggir sel. Inti sel kan? Iya, Dok. Terus? Nukleus menghilang, sentrosom mulai bergerak ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Mikrotubulus yang membentuk dasar spindel mitosis memanjang di antara sentrosom. Mikrotubulus yang memanjang. Terus? Pelurunya semakin jauh saat serat-serat mikrotubulus memanjang. Kromatid mulai melingkar lebih rapat dan menjadi terlihat di bawah mikroskop cahaya. Coba balik teksnya tadi. Ini sekarang semua istilah ini harus kalian pahami. Apa itu arti vesikel? Kau tahu Pons? Vesikel. Siapa yang tahu vesikel? Gak ada yang tahu kan? Coba lihat aku. Kenapa nggak kalian cari tahu? Tahu arti belajar? Apa arti belajar? Yang? Kau udah tahu yang nggak kau tahu sini kan? Udah, kau udah tahu vesikel rupanya. Kau udah tahu bahwa kau nggak tahu. Kapan nggak taunya? Kapan udah taunya bahwa kau nggak tahu? Hari ini atau semalam? Baru ini aja kau nggak tahu. Baru tahu kau bahwa kau nggak tahu. Jadi kemarin itu kau rasa kau udah tahu gitu. Jadi apa?
Jadi waktu kau baca vesikel, kau udah tahu sebenarnya atau belum? Boleh ku tanya? Siapa nama dek? Kau lah. Lydia. Ada kau baca vesikel kemarin kan? Ketika kau belajar ini, ada kau baca kata vesikel? Ada. Tahu kau itu artinya apa? Berarti kau tahu bahwa kau nggak tahu kan? Kenapa nggak kau cari tahu? Hah? Sebab apa jawabnya? Mungkin vesikel itu sebuah ruang di dalam sel. Mungkin. Enak aja kau jawab aku mungkin. Kau tahu apa enggak? Hai, coba. Kau tahu apa enggak? Kalau nggak salah dong. Kalau nggak salah, dari mana kau tahu kau benar kalau kau... dari mana kau tahu? Mencari. Kapan kau cari? Barusan. Barusan. Aku nanya seakan-akan kau itu kemarin loh waktu membuatnya loh, Bu. Kau udah tahu arti vesikel? Kemarin? Belum. Tapi ada kau baca kan? Kau tahu bahwa kau tahu atau enggak? Kau tahu bahwa kau nggak tahu arti vesikel? Tahu. Berarti kau tahu bahwa kau nggak tahu kan? Baru ku lanjut pertanyaannya ya. Kenapa nggak kau cari tahu ya? Lupa. Apa yang kau lupakan? Kau aja nggak ingat apa-apa, kau lupa. Aku mau tahu supaya kalian jadi tahu. Kalau udah tahu kau ada sesuatu yang kau nggak tahu, kau apakan? Lalu kenapa nggak kau cari tahu kemarin? Kurang waktumu. Lihat aku. Kurang waktumu. Enggak. Lagi ada masalah kau? Enggak ada masalahmu. Kurang semangat kau hidup? Enggak. Jadi apa yang kau rasakan waktu kau membaca vesikel? Kau tahu bahwa kau nggak tahu, kau biarkan bahwa kau nggak tahu. Apa alasannya? Malas kau? Hah? Jangan takut kau bilang malas. Gak ada yang marahi kau di sini loh. Aku malah mau supaya nolong kau biar nggak malas. Kalau memang kau malas, malas kau? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Apa yang nggak kepikiran? Kau tahu bahwa kau nggak tahu, tapi nggak kepikiran. Padahal kau tahu bahwa kau nggak tahu. Berarti dalam pikiranmu kau tahu bahwa kau nggak tahu. Betul kan? Itu pikiranmu kan? Terus kenapa nggak kepikiran lagi kau bilang jawabannya? Kan salah jawabannya kalau gitu. Ayo jawab. Nggak ada jawaban yang salah. Nggak akan kumarahi kau. Udah pegang janjiku. Kenapa nggak kau cari tahu? Padahal kau sudah tahu bahwa kau nggak tahu. Apa jawab? Malas dong. Malas. Baru ku tanya, kenapa kau malas deh? Hah? Berarti ada informasi di otakmu yang belum? Bukanlah, yang belum kau simpan tentang sekolah ini yang baik. Betul? Berarti kau masih ragu. Apa kau benar ingin jadi dokter? Atau kau terpaksa jadi dokter? Atau karena disuruh-suruh kau jadi dokter? Yang mana? Atau kau nggak tahu tujuan hidupmu apa? Apa tujuan hidupmu? Untuk saat ini belum. Jadi bagaimana supaya kau jadi dokter? Nggak ada. Apa yang kau pelajari? Yang kau tidak tahu? Tidak tahu. Jadi kenapa udah tahu kau nggak tahu? Akan balik ke situ. Jadi otak kita perlu kau isi senantiasa bahwa kalian itu adalah untuk menjadi dokter. Tanam nih kotak, tanam. Kenapa kalian mau jadi dokter? Karena kalian tahu jadi dokter itu mulia.
Mulia apa enggak jadi dokter? Tanam kotakmu. Kalau udah kau tanam kotakmu mulia jadi dokter, itu sistem limbikmu akan menghasilkan hormon dopamin, endorfin, serotonin. Karena kau tahu dan kau percaya bahwa jadi dokter itu mulia, kau akan semangat belajar di kedokteran. Kau akan semangat belajar. Belajar artinya mencari tahu yang kau tidak tahu. Berarti setiap kata yang kau baca nanti dalam textbookmu yang kau nggak tahu, kau cari dulu, kau kejar itu. Nah, itu baru namanya semangat belajar. Sampai kau tahu. Supaya apa kau tahu? Supaya kau paham. Kalau kau hanya hafal, hafal mati. Siap kau hafal, mati ilmumu. Jelimet dia harus. Kalau belajar itu begitu. Maka kalian akan pasti menang dari ChatGPT. Boleh kalian pakai ChatGPT? Ya pakai ChatGPT. Supaya cepat otak kalian itu. Oh ini masih fisikal. Ya pakai aja ChatGPT. Kenapa Bang? Kalau udah bisa kalian mempertanggungjawabkan keilmuan kalian, pakailah ChatGPT. Tapi kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan keilmuan kita, pasti kalah kita dengan ChatGPT. Angkap ya. Itu. Dah. Tugasmu berarti nanti semua yang kau nggak tahu kau cari tahu ya. Betul ya? Duduklah. Terus. Setelah Dewi siapa nih? Udah nggak apa-apa lo, nama kau di situ Samuel lah iya. Masukkanlah dulu tadi. Ini saya bagus ini Samuel nih. Fase M ya tadi dulu ya. Profase tadi udah ya. Profase kromosom ya, yang membelah ya. Membuat apa ya, digandakan ya. Memadat. Baru metafase. Baca aja tuh. Oh, jadi sel M itu adalah mitosis yang setelah interfase sel memasuki fase M atau mitosis, di mana sel itu membelah untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Kemudian mitosis dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama profase. Pada tahap ini kromosom yang telah digandakan mulai memadat dan terlihat dan bisa terlihat di bawah mikroskop. Nukleus mulai menghilang dan mikrotubulus membentuk spindle mitotik yang akan membantu dalam pemisahan kromosom. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu metafase. Kromosom yang telah memadat berjajar di sepanjang garis tengah sel yang disebut metafase. Plate. Spindle mikrotubulus terhubung dengan sentromer kromosom, lalu mempersiapkan pemisahan kromatid saudara. Kemudian masuk ke proses anafase. Pada tahap ini, kromatid saudara yang terhubung di sentromer mulai ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Ini memastikan bahwa setiap sel anak akan mendapatkan salinan kromosom yang sama. Kemudian masuk ke tahap telofase, di mana kromosom yang telah dipisahkan mulai mengendur dan kembali membentuk kromatin. Dua inti sel terbentuk dan membran inti mulai terbentuk di sekitar kromosom yang telah dipisahkan. Ya, terus baru sitokinesis. Setelah mitosis selesai, sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma dan organel sel ke dalam dua sel anak. Pada sel hewan, ini terjadi dengan pembentukan cincin kontraktil yang menarik membran sel hingga terbelah. Sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk inti sel baru yang membagi dua sel anak. Stop. Balik ke itu. Menurutmu berapa banyak istilah di sini yang kau tak mengerti? Banyak. Menurutmu udah kau cari atau belum? Ah udah. Daripada tanya ya kan, udah tahu ini nggak tahu. Jadi kalian carilah itu. Gak akan cukup waktu kita kalau aku yang mencarikan untuk kalian. Bisa ya? Kalau aku membaca itu semua, udah hampir 100% aku tahu itu semua istilahnya. Itulah namanya proses belajar. Oke? Ada pertanyaan kau? Enggak ada? Kenapa enggak ada pertanyaan? Enggak tahu mau ditanya apa. Kalau ditanya apa? Kalau mau kutanya semua nih Pak, kutanya bilang. Oke, thank you. Dululah. Siap itu ya, berarti di sini udah terpisahlah inti sel ya kan? Setelah inti sel terpisah baru dia memisahkan semua yang ada di dalam
organelnya. Betul ya, yang sitokinesis kan? Iya. Nah, maka kalau cerita dia pembelahan yang fase ini adalah fase pembelahan inti sel sebenarnya jadinya. Dia nggak bercerita pembelahan organel-organel itu kayak mana. Ya, ada berapa organel di dalam satu sel kan dia nggak cerita. Namun dari ini semua, kalau kalian sudah paham, mengerti kata-kata ini, coba lihat aku. Pada waktu kita bisa mengerti setiap istilah-istilah ini, disitulah kalian bisa mengerti betapa tak masuk di akalnya semua ini. Di akal manusia. Kalau nggak masuk di akal manusia, disinilah kalian tahu betapa ini bukanlah pekerjaan manusia. Kalau ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan siapa? Nah, gitu loh. Disitulah akan muncul rasa kalian kagum sama Tuhan. Kalau ada yang mempelajari ini betul-betul ya, kupastikan kalian kagum sama Tuhan. Kupastikan. Kalau kagum kalian sama Tuhan, kupastikan pintar kalian. Karena pasti nggak akan bisa melepaskan. Ini apa tadi physical nih? Aduh, baca, wah itu physical baru lega. Ya kan? Masuk lagi, apa nih sitoplasma nih? Aku mana ingat sekarang. Aduh lupa, bukan lagi. Oh ini sitoplasma. Iya sitoplasma. Jadi kata-kata ini nggak sekedar kata-kata. Kalau orang yang udah paham, jadi gambar dia di otak kalian. Dah, jadi gambar. Ketika sudah tergambar tadilah, barulah tergambar kebesaran Tuhan. Wah, hebat Tuhan ya. Nggak sedih-sedih lagi kalian. Ya, bisa ya, ngerti ya. Terus setelah sitokinesis ada yang regulasi. Udah regulasi dulu kita bahas. Jadi proses pembelahan sel kita ini ada yang mengatur. Itu aja. Siapa yang mengatur? Dipengaruhi berbagai lihat situ ada apa di situ, sinyal eksternal. Aku selalu bicara hati yang gembira adalah hati yang gembira itu bicara hormon endorfin, dopamin, serotonin. Sebaliknya, orang stres hormonnya katekolamin, kortisol. Berarti kalau kita sedih, marah, hormon stres kita tinggi. Ingat, hormon itu mempengaruhi regulasi siklus sel kalian. Maka kita tidak bingung kalau menemukan ada orang sakit kanker. Kenapa? Karena sejak dari kecilnya udah sedih terus dia, dibully terus, dirundung, sedih dia terus, udah sampai akhirnya regulasi pembelahan selnya menjadi sangat-sangat terganggu. Jadi kalau ditanya dia pasti dia jawab ingin, enggak aku sedih setelah sekarang yang sakit kanker. Enggak usah lah, aku bilang. Kau menutup-nutupi gak ada guna, aku bilang. Tapi kalau kau mau mengaku itu semua, kita bisa menolong. Kita susun lagi balik pemikirannya. Kenapa kau sedih waktu kecil? Iya, bapakku, mamaku. Udah tenang, sekalipun bapakmu dan mama kau menolak kau, bilang Tuhan gak pernah menolak kau. Kau ada ya biar kau tahu ya. Ceritakan sama dia, sel-sel kau tuh bisa membelah tuh ya, karena Tuhan biar kau tahu kan, karena bapak kau mama kau. Paham kan? Itu kalau dia mungkin kecewa sama bapak mamanya, mungkin dia kecewa sama abangnya, biar kau tahu ya, hidup abang kau, hidup kau berbeda, masing-masing diciptakan Tuhan kalian. Supaya apa? Supaya hatinya bisa mikir lagi. Iyalah, berarti kalaupun kemudian aku sedih sampai sekarang, ya aku juga yang salah sebenarnya. Kenapa aku biarkan diriku menjadi gitu? Kau paham? Kau masih hidup, kau bilang, berarti masih ada harapan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo kita naikkan endorfinmu, baru kau ajari dia gembira pula. Kayak mana bisa kau ajari dia gembira? Dia gembira pula kau jadi dokter. Ini kau pun jadi dokter pun sedihnya minta ampun. Dari mulai kuliah kau sedih, koas kau sedih, tamat kau nanti sedih. Menyedihkan hidup kau. Hanya karena kau pikir cuma kau yang punya masalah? Enggak dek, sama masalah kita banyak. Cuma bedanya ada memori yang kusimpan. Kau simpan sekarang.
Tuhan mau menolongmu. Itu aja kau simpan. Jadi datang masalah baru, Tuhan menolong. Udah jam 10. Tutup. Siapa berdoa? Kita gantikan ke bawah. Iya, semangat. Kau yang berdoa aja, kau tunjuk orang ya. Baik dokter, terima kasih bimbingan dan arahannya. Sebelum kita mengakhiri tutorial pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa saja kita masing-masing. Berdoa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, dari awal hingga sampai saat ini. Bapa, semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami. Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat pada saat ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon Engkau ampunilah agar kami dapat bisa berkenan dalam hadapan-Mu. Bapa, jadi doa kami yang tidak sempurna ini kami sempurnakan ke dalam tangan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, jadi nanti ini kan aku upload rekamannya. Kalian dengar ulang supaya tahu kalian apa tadi semua yang kuarahkan. Kan kau bilang tadi kan supaya kami lakukan kan. Kalau ditanya sekarang kau kan lupa apa yang kau bilang tadi. Oke? Apa itu? Boleh nggak Dok minta bukunya? Ini, oh ya, nanti kirim ya link ya. Siap. Ingatkan ya di grup ya. Oke. Ke lantai 2 kita. Absen.